Salam, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya teman-teman. Nah, pagi ini saya mau share beberapa video dan mungkin teman-teman semuanya sudah pernah menonton mungkin atau apa. Tetapi dari video-video yang mereka bahas ya teman-teman, itu sangat menarik juga kalau kita bahas atau kita menanggapi ya teman-teman. Seperti misalnya para ustadz-ustadz tertentu, seperti siapa Ustadz Kainama dan lain sebagainya. Nah, di dalam video yang mereka posting itu ya teman-teman, mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu menikah dan lain sebagainya. Coba mari kita dengarkan, kita nonton ya teman-teman, bagaimana apa yang mereka bahas di dalam video mereka ya teman-teman. Sebentar saya tunjukkan dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana sore hari di Surabaya bersama para ustadz, para tuan guru, dan kita akan seperti biasa, sesi kita adalah uji kesaktian Ustadz Kainama. Apakah beliau masih saksi atau sudah? Bagaimana cara tertawa Bapak Ustadz Kainama tercinta ini kayak apa, kayak lucu sekali ya. Baik, saya perkenalkan dulu dari samping kami yang terhormat, saya sudah tahu namanya Al-Ustadz Syekh. Jadi namanya Syekh. Jadi ketika saya tanya Ustadz namanya siapa, saya Syekh pakai jambu. Jadi nama beliau adalah, kalau di Indonesia kan itu saya adalah guru gitu atau kiai. Sebentar ya teman-teman. Jadi di sini mereka itu lagi ngerumpi ya, istilahnya ngerumpi lah, mak-mak yang lagi ngerumpi. Mana ngerumpinya mau apa? Mereka tuh ngerumpi mau bahas tentang ayat Bible. Ya, ayat Bible. Jadi para bapak-bapak ini ngerumpi semua teman-teman. Mau mendengarkan dari penjelasan Bapak tercinta, Bapak Ustadz Kainama. Jadi Ustadz namanya siapa? Saya kiai. Ini namanya Syekh. Syekh Allah gitu. Dari Pondok Pesantren Gontor, Darussalam, Ponorogo. Kemudian yang di tengah samping dari Ustadz Syekh adalah Ustadz Ali. Nah, kemudian sampingnya lagi adalah Ustadz Ilham. Nah, dari Gontor semuanya tiga-tiganya. Tak asing lagi, sampingnya lagi adalah Ustadz Kainama. Sampingnya lagi adalah tuan rumah Ustadz Aziz. Samping kanan saya spesial, beliau datang dari Sidoarjo, seorang mu'alaf dan sedang akan muncul seperti matahari terbit. Beliau adalah Muhammad Nasir. Dulu mu'alaf dari mana? Nusa Tenggara Timur. Dan nama baptis Immanuel. Baik, kita akan segera mulai uji kesaktian berikut ini. Lucu ya kata-katanya, uji kesaktian. Para ustadz ini, para tuan guru di depan kami, ini adalah dari pesantren Darussalam Ponorogo. Yang sebenarnya akan berangkat ke sana. Saya tanya kepada mereka, apakah sudah menikah? Jawabannya masih bujang semua. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Yesus selama hidupnya membujang dan tidak pernah menikah? Kita akan uji kesaktian Ustadz Kainama. Benar atau tidak? Mari Ustadz. Oke, sebelum kita melihat video selanjutnya ya teman-teman, saya mau menanggapi sedikit dulu dari apa yang mereka ngerumpi, maksudnya ngerumpi di sini ya teman-teman. Itu kayak apa ya teman-teman, laki-laki semua pada ngerumpi dan mau bahas tentang Yesus yang menikah. Ya, kita juga bersyukur sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena sekalipun mungkin mereka tidak mempercayai Yesus, tetapi kita bersyukur karena mereka mau berbicara atau mencari tahu tentang kebenaran lah, setidaknya seperti itu ya teman-teman. Lucu juga ya teman-teman. Anehnya kenapa tidak membahas nabi mereka saja, kenapa kok harus dibahas tentang Yesus lah, tentang bla bla bla, Alkitab ini itu orang Kristen sudah dipalsukan dengan semua klaim-klaim yang tidak masuk akal, semua yang tidak bisa dibuktikan sama sekali ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Apakah itu benar? Aku tidak pernah bilang itu. Jadi kalau jika Ustaz bertanya kepada Kainama yang sebagai muslimin, saya bilang enggak ada cerita kan? Saya menjawab apa? Enggak ada. Tapi ketika ditanya, apakah ketika saat masuk Kristen mengetahui cerita tentang Yesus menikah atau tidak? Yesus menikah.
buktinya. Yohanes 20:15. Kan gini kan, sakti langsung keluar. Kita ini tanpa janjian loh tadi. Temanya apa? Enggak usah tema-tema. Pokoknya kita uji kesaktian. Yohanes 20:15 versi paralel. 15 Alkitab Sabda versi paralel. Nanti pilihnya Alkitab Sabda, klik. Jadi para penonton yang kami muliakan, Yohanes pasal 20 ayat 15 spasi Alkitab Sabda versi paralel di Google ya. Langsung kita enter. Oke, kita lihat yang versi paralel. Isinya saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakan dia ini besar, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia di besar, supaya aku dapat mengambilnya. Ada tiga kata yang bagus di situ. Jesus, Ibu, dan Maria. Jesus sudah jelas. Ibu, lalu ada Maria. Ya. Orang berpikir ini adalah ibunya Yesus. Karena dia panggil ibu. Mengapa kau menangis? Berarti ibunya Yesus dong. Berarti ini Maria di situ yang tertulis adalah Maria Virgin Mary atau Maria ibunda Yesus. Atau Theotokos ibunda Allah. Gitu kan? Padahal ya teman-teman, nama Maria di dalam Alkitab itu bukan hanya Maria Magdalena atau Maria Ibu Yesus, tetapi masih ada Maria-Maria yang lain ya teman-teman. Benar begitu. Geser ke bawah. Nanti ada diketemukan ayat tapi di bawahnya ada angka-angka tuh. Ya. Ada angka-angka. Ibu. Besar ketemu sudah. Di bawah ibu ada angka. Sebenarnya ditekan di. Di sini ya teman-teman terlihat sekali dia mau membuktikan argumentasi dia ya. Argumentasi si Kainama ini ya teman-teman. Itu dia mau membuktikan apa yang dia sampaikan, maksudnya pernyataannya itu seolah-olah membuktikan bahwa argumentasi dia itu benar ya teman-teman. Padahal oke, kita nonton lanjut lagi. Boleh Ustaz. Biar bukan saya saja yang masuk di kakak. Sudah saya sempatkan saja Bang, saya bantu. Nomornya 1135 Ustaz. Iya. Apa bacaannya itu? Geser ke bawah ada definisi. Apa artinya? Perempuan, istrinya. Oke. Istri, seorang perempuan, istrimu, perempuan, ibu, istri, beristrikan, ibu, istri, seorang kepada perempuan. Bagaimana mungkin dia panggil perempuan itu gune? Yesus panggilnya gune. Kalau ibu itu bahasa Yunaninya meter, nggak pernah gune. Perempuan bahasa Yunaninya telis. Perempuan bahasa Yunaninya telis. T-H-E-L-Y-S. Telis. Oke. Nah, setelah apa yang dia katakan ya teman-teman, pasti dia akan mengatakan bahwa gunai itu diterjemahkan sebagai istri. Pasti dia akan mengatakan seperti itu ya teman-teman. Ibu, meter, gune, my wife. Jadi ketika Yesus panggil Maria, masa dia panggil Maria ibunya, istriku? Tidak masuk akal kan? Baik. Berarti siapa ini Marianya? Maria Magdalena. Yang pertama kali tiba di situ di 20 ayat 1 itu dituliskan bahwa yang datang pagi-pagi itu adalah namanya Maria Magdalena. Maria perempuan dari desa Magdala. Pengusaha kapal ikan, kaya, punya menara, mercusuar. Oke, jadi di sini sudah terlihat jelas sekali ya teman-teman, di mana dia dia membuat argumentasi untuk menguatkan seolah-olah pernyataan dia itu membenarkan apa yang dia argumentasikan ya teman-teman. Dan ya pada kesimpulannya itu kayak sok-sok sekali ya Ustadz ini. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Kita coba lagi nonton beberapa video di mana saya akan, ini juga masih bahas tentang Kainama ya teman-teman. Tentang video-video yang dia upload sebentar ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana banyak masukan dari para penggemar kristologi. Nah ini dia sedang lagi mau ngerumpi juga ya teman-teman dengan Bapak Ustadz Aziz Penasia. Kita ingin mengetahui Insyaallah. seberapa mungkin
Yesus alaihissalam itu benar-benar benar-benar lolos dari penyaliban. Nah, ini tentang topiknya tentang penyaliban. Karena dari beberapa sisi kita melihat bahwa Yesus itu seorang yang penuh mukjizat. Kalau orang Jawa nyebutnya sakti, tapi sakti yang luar biasa. Bisa menyuruh murid-muridnya untuk menyembuhkan ke berbagai pelosok. Bisa mengusir setan, kesurupan, patung-patung yang isinya setan pun bisa dirusak dengan kemampuannya. Maka sebenarnya kita dalam hati itu Yesus itu mestinya sangat sakti dan punya kemampuan jauh lebih tinggi dibandingkan para pahlawan Indonesia, para ulama, karena dia seorang nabi. Mestinya dia mampu mengubah wajah atau bahkan menghilang atau menjadikan diri kelihatan di beberapa tempat sekaligus. Karena cerita itu di Indonesia adalah cerita kuno yang akan juga sulit karena cerita itu ada. Nah, sekali lagi dalam dunia kristologi kita ingin meyakinkan kalau di Al-Quran itu kan Yesus memang tidak disalib dan tidak dibunuh, tapi yang dibunuh atau Sebentar ya teman-teman, kalau yang di Al-Quran itu bukan Yesus ya teman-teman, tetapi Isa. Walaupun ada kesamaan Isa dengan Yesus, Isa yang di dalam Al-Quran tidak bisa dikatakan Yesus. Walaupun nama Isa dengan Yesus itu sama, tetapi tidak bisa disebut sebagai Yesus ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ini. disalib itu adalah orang. Nah, inilah kekeliruan mereka ya teman-teman. Mereka tidak bisa membedakan mana yang Isa dan mana yang Yesus. Dalam arti Isa yang ditulis di dalam Quran mereka menganggapnya itu sebagai Yesus. Padahal tidak sama. Dalam hal nama memang itu sama ya teman-teman. Tetapi untuk pribadinya orangnya itu tidak sama. Yang diserupakan dengan beliau. Nah, kita ingin dari Wikipedia atau dari Alkitab itu sendiri yang mengungkap bahwa sebenarnya Yesus itu tidak disalib, tetapi orang yang diserupakan lah yang disalib. Mari kita dengar jawaban dari Bapak Ustadz tercinta, Bapak Ustadz bersama dengan seluruh persatuan guru Surabaya. Begini, ada satu rasa ingin lebih kenal dengan kisah ini, begitu ya Tuan Guru ya. Kalau Islam jelas, mana sadar bahwa kata luhu. Dan beliau ini dimuliakan sebagai seseorang yang dipilih Allah untuk menjadi utusan Allah. Bahkan sejak penciptaan beliau, tanpa sperma Bapak. Hanya ibu tapi bisa berkembang sebagai bayi dan luar biasa telah mampu menunjukkan kebesaran Allah melalui beliau pada saat masih dibuayan bisa mengeluarkan suara dan berkata-kata kepada para ahli Taurat yang memfitnah ibunda beliau. Bagi muslimin wal muslimah, sosok Isa alaihissalam, sosok Isa ibnu Maryam ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang apa ya? Bahkan mendapatkan kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai tanda-tanda akhir zaman dengan mengalahkan Dajjal di masa-masa akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana muslimin berpegang kepada ayat-ayat yang tidak begitu banyak, tetapi precisely. Artinya memang mengenal terhadap sosok Isa. Sementara muslimin dan muslimat di Republik Indonesia dan seluruh dunia juga sadar kita menghormati pandangan dari saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik yang seluruh isi kitab suci tentang Isa. Tapi di dalam Isa yang jauh lebih besar daripada tulisan dalam Al-Quran Karim, justru Isa mati. Isa tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan Isa. Nah, di sini terlihat juga ya teman-teman, bagaimana Bapak Ustadz Kainama tercinta, dia tidak bisa membedakan mana Yesus dan mana Isa Al-Masih ya teman-teman. Di dalam Alkitab terjemahan baru memang betul nama Isa dengan Yesus itu sama. Tetapi di sini terlihat Ustadz Kainama dia tidak bisa membedakan mana Yesus dan mana Isa. Yesus yang di dalam Alkitab yang mati, yang bangkit, itu dianggap sebagai Isa teman-teman. Jadi seperti inilah kesimpulan dia, cara berpikir dia. Makanya jangan kaget ya teman-teman kalau mereka ya tidak bisa membedakan mana Isa mana Yesus ya, karena cara berpikir mereka itu sangat kacau sekali teman-teman. Oke, kita lanjut. Dari itu Isa adalah seorang laki-laki yang hopeless, tidak punya harapan. Di dalam buku yang begitu luas tebal dan semua yang menceritakan tentang dirinya, justru membuat gambaran yang luar biasa jauh di bawah penggambaran Al-Quran Karim terhadap beliau Isa ibnu Maryam. Buku yang dianggap kitab suci tebal itu justru membuat Isa menjadi tidak mampu melakukan apa-apa. Seorang laki-laki biasa yang bahkan takut kepada penjajah Roma. Ketika dia bertanya oleh salah seorang pengikutnya namanya Petrus atau Kefa, batu karang, Peter. Ya Rabuni, kita diminta bayar pajak. Apakah kita memenuhi bayar pajak itu? Yesus bilang, di dalam kitab suci saudara kita hormati dan kita sayangi Kristen dan Katolik. Petrus engkau pergi ke Danau Galilea, pancing ikan pertama yang kau dapat buka mulutnya di situ dapat dirham. Bayangkan. Yesus jadi lemah. Maka dia harus menyuruh pancing ikan bersama ikan itu dikeluar.
ambil itu, bayar pajak. Justru karena itu mujizat ya teman-teman. Siapakah yang bisa melakukan hal seperti itu? Justru itu menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa terhadap apapun ya teman-teman. Ini kok malah digiring ke apa pemikiran-pemikiran yang kacau sekali ya teman-teman. Tidak masuk akal sama sekali. Ustaz, ketika kita masuk ke dalam tema yang disampaikan oleh Ustaz ini, para saudara muslim dan muslimat yang punya ketertarikan dengan kristologi, apakah benar ada tersirat di dalam Bible bahwa bukan Yesus yang bisa dengan berpegang kepada pemandangan bahwa Yesus bisa berubah wajah? Ya, saya menjawab ya. Mengapa demikian? Karena saya membaca Bible dan saya sungguh-sungguh menghormati Bible. Bible tidak pernah menghina Yesus. Bible tidak pernah menjadikan Yesus seorang nabi yang lemah, penakut. Yang membuat itu adalah pemahaman dari saudara Kristen dan Katolik. Yesus jadi lemah. Yesus bukan laki-laki normal karena dia tidak menikah, tidak punya keturunan. Dan yang paling terakhir adalah Yesus jadi seorang laki-laki penakut. Yesus seorang penakut. Di dalam kitab Matius pasal 24 contohnya. Apa yang dikatakan bahwa Yesus tidak normal ya teman-teman. Lucu juga ini ya, kata-kata seperti ini. Yesus tidak normal, kenapa Bapak Ustadz? Bukan Yesus tidak normal sebagai manusia, tentu dia manusia normal ya teman-teman. Tetapi permasalahannya, Bapak Ustadz tahu tidak, tujuan utama Yesus datang ke dunia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia-manusia yang berdosa, untuk mencari orang-orang yang hilang. Itu tujuan utamanya ya teman, ya Bapak Ustadz. Kalau seperti Bapak Ustadz bilang Yesus tidak normal, ya karena tidak menikah atau dan lain sebagainya ya teman-teman. Tetapi ada juga di video-video lain Bapak Ustadz ini mengatakan bahwa Yesus menikah. Jadi ambigu sekali ya teman-teman. Kalau Yesus mau menikah, tujuannya untuk menikah lah, apa gunanya dia datang ke dunia ya teman-teman? Karena tujuan utamanya untuk mencari manusia-manusia berdosa. Lah untuk apa dia menikah ya teman-teman? Iya kan lucu juga. Lah kalau misalnya Yesus menikah, apakah dosa? Ya kan? Apakah dosa menurut Bapak Ustadz kalau Yesus menikah? Tetapi karena bukan tujuan utamanya untuk menikah, ya tidak mungkin Yesus menikah. Di mana ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus menikah? Kenapa? Karena tidak ada. Karena tujuan utamanya itu bukan untuk menikah ya Bapak Ustadz. Tetapi tujuan utamanya untuk mencari umatnya yang hilang. Termasuk Bapak Ustadz Kainama. Dan juga termasuk Bapak Ustadz yang ada bersama dengan Bapak Kainama. Walaupun mereka tidak mengakui itu. Tetapi fakta sejarahnya seperti itu ya teman-teman. Dan apa yang saya bicarakan itu berdasarkan iman saya. Karena di dalam Matius pasal 28 ya teman-teman. Di situ berbunyi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kata semua bangsa, di situ berarti termasuk Arab, Cina, semua bangsa ya teman-teman. Walaupun bangsa-bangsa lain tidak mengakui itu, tetapi itulah faktanya. Saya harus mengatakan semua bangsa dong Bapak. Tidak mungkin saya mengatakan hanya untuk orang Yahudi atau orang Kristen. No, kenapa? Karena itulah kebenaran. Kalau saya hanya berkata bahwa hanya untuk orang-orang Kristen atau orang Yahudi, oleh karena mungkin saya takut, oleh karena nanti diintimidasi dan lain sebagainya oleh atau oknum-oknum yang lainnya, orang-orang yang benci kita. Untuk apa saya takut ya teman-teman? Karena ya yang namanya kebenaran ya tetap kebenaran harus disampaikan sesuai iman saya, sesuai apa yang ditulis dalam Alkitab. Anda mau terima atau tidak, itu terserah Anda, karena menurut saya Anda tidak perlu tersinggung ya teman-teman, karena ini berdasarkan iman saya. Jadi kalau misalnya siapapun mengatakan, oh Yesus adalah Tuhan semua bangsa, itu memang benar. Tuhan semua umat, itu memang benar. Tetapi bagi Anda yang tersinggung, untuk apa Anda tersinggung? Iman kita kan berbeda. Ya di skip aja. Simpel kan? Atau di dalam kitab Matius pasal 14 contohnya. Atau di dalam kitab Lukas, atau di dalam kitab Yohanes contohnya. Yesus berkata demikian kepada Hawarion. Tidak dapatkah engkau tinggal bersama-sama dengan aku? Barang satu jam saja. Hatiku takut. Nah, di sini ya teman-teman, terlihat Bapak Ustadz Kainama yang katanya lulusan dari Israel hanya membahas tentang ini saja, dia tidak paham ya teman-teman. Terlihat pemahamannya itu sangat down sekali teman-teman. Dia tidak bisa membedakan mana kemanusiaan Yesus dan mana kealahan Yesus. So hanya itu saja tanggapan singkat saya teman-teman. Di sini memang terlihat Bapak Ustadz Kainama ini dia tidak bisa membedakan yang mana yang kemanusiaan Yesus dan juga yang mana kealahan Yesus. Kemanusiaan Yesus dia campur adukan dengan kealahan Yesus. Jadi yang kemanusiaan Yesus ya dikatakan bahwa Yesus hanya manusia, yang kealahan Yesus dikatakan Yesus hanya Allah dan bukan manusia. Itu kan tafsir yang keliru, yang konyol, pemikiran yang bodoh sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membahas ya beberapa poin yang dibahas oleh Bapak Ustadz Kainama tercinta ini mengenai Injil-Injil. Tentu ya teman-teman, apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu semua itu berdasarkan buku-buku yang sesat, berdasarkan Injil-Injil yang sesat ya teman-teman. Contoh misalnya ada Injil Barnabas, terus Injil Yudas, Injil Maria Magdalena, kemudian ya teman-teman ada misalnya Injil Petrus, Filipus, Injil Thomas dan lain sebagainya. Atau dapat dikatakan Injil-Injil dapat dikatakan itu Injil-Injil Gnostik ya teman-teman.
Nah, saudara-saudara tahu tidak Injil Barnabas itu seperti apa? Nah, Injil Barnabas itu teman-teman merupakan Injil yang difavoritkan oleh orang-orang Muslim, termasuk Bapak Kainama tercinta ini ya teman-teman, karena mengajarkan sesuai pandangan Al-Quran. Nah, Injil Barnabas mengklaim bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, sebagaimana juga ditulis dalam surah 4 ya teman-teman, surah 4 ayat 157. Saudara bisa membaca sendiri atau mencari sendiri di Google ya teman-teman. Injil Barnabas sudah ditulis pada abad ke-15 sampai abad ke-16, dan kemungkinan besar para umat Muslim mendiskreditkan pesan Alkitab mengenai Yesus. Injil Barnabas adalah Injil yang sesat. Oleh karena itu, orang-orang Kristen itu tidak memakai Injil palsu tersebut. Salah satunya adalah Injil Barnabas ya teman-teman. Lalu kemudian Injil Yudas, tentang Injil Yudas. Injil Yudas itu Injil Gnostik yang memperlihatkan sudut pandang kaum Gnostik terhadap kekristenan. Jadi Injil Yudas ini adalah Injil yang menolak Injil yang benar dan kebenaran tentang Allah dengan sebuah tampak yang sah tapi dusta. Jadi dia menolak Injil yang benar. Contoh misalnya Injil sinoptik yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru ya teman-teman. Lalu misalnya Injil Maria Magdalena. Injil ini ya teman-teman, Injil ini yang bukan ditulis oleh Maria Magdalena atau Maria lain dari Alkitab. Karena banyak orang yang berpikir ini ditulis oleh Maria Magdalena, ada juga ditulis oleh Maria lain ya teman-teman. Nah, ajaran Gnostik itu ditemukan dalam Injil ini dan diperkirakan paling awal hadir pada akhir abad ke-2. Jadi Injil ini hadir itu sudah rasul-rasul semua itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Begitupun juga dengan Injil Barnabas dan lain sebagainya. Dan tulisan yang ada dalam Injil Maria ini itu tidak sah. Nah, Injil ini merupakan tiruan Gnostik yang memakai nama tokoh Alkitab dengan harapan mengokohkan ajaran sesatnya teman-teman. Jadi contoh misalnya saya adalah Maria, saya kan sudah meninggal. Kemudian tiba-tiba yang penulis dia memalsukan bahwa yang menulis itu saya, padahal itu bukan saya. Jadi seperti itu. Lalu manfaat ini dapat dari baca Injil ini ya teman, Injil Maria ini. Itu menyadari bahwa ajaran sesat sudah ada pada abad-abad awal gereja Kristen. Tentu kita sudah tahu ya teman-teman, kesesatan itu sudah ada sejak abad-abad awal gereja Kristen ya teman-teman. Apalagi sampai di zaman sekarang. Jadi kita tidak perlu kaget karena di abad-abad awal itu sudah muncul kesesatan. Lalu tentang Injil Petrus, ada juga Injil Petrus ya teman-teman. Nah, Injil Petrus itu karya tulis palsu yang mengklaim ditulis oleh Petrus, namun memberi pandangan yang salah tentang Yesus Kristus. Injil ini ada 60 ayat dan bercerita mengenai peristiwa-peristiwa berkaitan dengan akhir hidup Yesus. Lalu ada juga Injil Filipus. Ini mirip dengan Injil Thomas teman-teman. Injil Filipus ini adalah koleksi ujaran yang dihubungkan dengan Yesus dan berfokus pada sakramen pernikahan sebagai misteri suci. Injil ini berkaitan dengan hubungan Yesus dengan Maria. Nah, itulah dalam video-video yang sudah saya tunjukkan tadi ya teman-teman. Ada yang mengatakan Yesus menikah, ada juga yang mengatakan Yesus tidak menikah, tidak normal seperti yang ada di dalam video Bapak Ustadz Kainama ini ya teman-teman. Kan ambigu, jadi pro dan kontra kan teman-teman, membingungkan, tidak jelas ya pemikiran mereka. Lalu ada Injil Thomas ya teman-teman. Injil Thomas itu sebuah naskah Koptik yang ditemukan pada tahun 1945 di Nag Hammadi atau Mesir. Nah, naskah ini mengandung ada 114 ucapan. Itu semua ucapan-ucapan itu dihubungkan dengan Yesus. Ada yang ucapannya itu mirip Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Injil ini adalah pemalsuan dari para bidat-bidat. Sama halnya dengan Injil Yudas atau Injil Maria, Injil Filipus. Jadi jangan kaget lagi ya teman-teman kalau misalnya ada yang mengajarkan bahwa Yesus itu menikah, terus Yesus itu tidak disalib, itu hanya diserupakan. Itu semua mereka sumbernya semua itu dari Injil-Injil palsu itu ya teman-teman. Nah, Injil-Injil palsu itu semuanya ditulis itu setelah para rasul semua itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Pertanyaannya, lalu siapa yang menulis? Ya kan? Lah itulah, makanya mereka tuh memalsukan, mereka memakai nama para murid-murid Yesus ya teman-teman. Jadi seolah-olah Injil-Injil itu ditulis oleh murid-murid Yesus, padahal murid-murid Yesus itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah, itulah orang-orang yang saya juga heran ya teman-teman, kenapa mereka tuh selalu membahas tentang Yesus Kristus ya teman-teman. Saya juga tidak tahu kenapa. Ya, itulah di mana ada kebenaran di situ ada kebencian ya teman-teman. Mereka tidak mau membahas saja kitab mereka. Kenapa harus yang dibahas itu kitab orang Kristen ya teman-teman? Dan alasan yang sangat logis ya teman-teman, dari beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Kainama di dalam videonya itu bahwa Yesus tidak menikah, tidak normal. Ini alasan yang logis ya teman-teman, bukan tidak normal. Sebagai manusianya tentu dia normal. Tetapi
Pertanyaannya teman-teman, kembali lagi ke kata-kata saya yang sebelumnya. Pertanyaannya, menikah bukanlah tujuan utama Yesus ya teman-teman. Begitupun kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, sangat bisa ya teman-teman. Karena kan ada juga di dalam videonya itu ada beberapa pernyataan yang dia sampaikan bahwa Yesus itu tidak takut, tidak bisa menyelamatkan dirinya, dan bukan hanya disampaikan oleh Bapak Kenama, tapi banyak juga yang mengatakan seperti itu, menyerang bahkan sampai sekarang. Jika Yesus itu memang Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Lah itulah kata-kata yang sama diucapkan oleh orang-orang pada zaman itu ya teman-teman. Jadi menikah bukanlah tujuan utama Yesus. Begitupun kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya, tentu sangat kecil. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Itu sangat kecil bagi Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu kenapa saya mengatakan dia Allah? Karena memang dia adalah Allah. Bukan manusia yang menjadikan dia Allah, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Jadi kami menyembah Yesus bukan karena dia manusia, tetapi karena dia adalah Allah. Siapa juga yang percaya manusia bisa jadi Tuhan? Ya kan, siapa juga yang percaya? Ini logis loh teman-teman. Siapa yang percaya manusia bisa menjadi Tuhan? Adakah orang-orang Kristen yang mempunyai pemikiran seperti itu? Tentu tidak ada ya teman-teman. Yang masuk akal kalau Tuhan jadi manusia, itu masuk akal. Tapi kalau manusia jadi Allah, oh saya tidak tahu saya harus berbicara seperti apa. Apalagi ya teman-teman, saya bingung. Mungkin mereka tuh berpikir bahwa kita tidak mengerti apa yang kita pahami. Mereka berpikir logika kita ini sesat. Pada kenyataannya kalau kita melihat dari cara pola berpikir mereka, ya teman-teman, logika mereka lah yang salah dengan tuduhan-tuduhan bahwa kita menyembah tiga Allah, manusia. Itu kan konsep-konsep mereka, karena mereka tidak tahu apa yang kita imani ya teman-teman. Nah itulah, makanya muncul pemikiran-pemikiran yang sesat, argumentasi-argumentasi yang kacau semua, seolah-olah mau membuat pernyataan-pernyataan mereka itu untuk mendukung argumentasi mereka supaya banyak orang yang percaya mereka. Kan lucu sekali ya teman-teman. Jadi dan kalaupun Yesus, kembali lagi teman-teman, kalaupun misalnya Yesus mau menyelamatkan dirinya, itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Itu jawaban singkat, jawaban sederhana. Dan kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya tiba-tiba pada waktu itu Yesus disalib, ya kan, dan tiba-tiba juga Yesus turun dari salib atau Yesus membuat mujizat lah, Yesus menyelamatkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, untuk apa ia datang ke dunia ini coba? Ya kan, untuk apa tujuan Yesus ke dunia ini kalau ujung-ujungnya ketika disalib ia menyelamatkan dirinya sendiri? It's not important ya teman-teman, tidak ada gunanya, tidak penting, ya kan? Karena tujuan utamanya untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka tentu Yesus tidak mau menyelamatkan dirinya. Tentu Yesus tetap harus taat kepada Bapa, bahkan dia taat sampai mati ya teman-teman. Kita bisa melihat itu di dalam Alkitab. Saudara bisa membaca ya teman-teman di dalam kitab Lukas, sebentar ya teman-teman. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari kata-kata ini ya teman-teman, pertanyaannya untuk apa dia menikah coba? Ya kan? Yesus kan tujuannya mau mencari dan menyelamatkan manusia yang hilang, termasuk Bapak Ustadz Kainama dan juga Bapak Ustadz yang ada di video yang tadi ya teman-teman, walaupun mereka tidak mengakui itu. Kemudian saudara bisa membacanya dalam Lukas pasal 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lalu kita baca lagi dalam Lukas pasal 23 ya teman-teman, ayat yang ke-35. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biar sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Nah, kata-kata yang seperti ini itu dipakai kembali lagi oleh orang-orang manusia-manusia yang memang membenci Yesus pada zaman ini ya teman-teman. Mereka berkata bahwa kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya kan? Padahal kita sendiri tahu ya teman-teman, tujuan utamanya ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, mencari umat-umatnya yang hilang, termasuk Bapak Ustadz Kainama dan juga Bapak Ustadz yang ada di dalam video ini ya teman-teman. Siapapun yang yang tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu hak Anda pribadi ya teman-teman. Di sini saya pribadi sebagai orang Kristen hanya mau menyampaikan, memberitakan kabar baik. Bagi Anda yang mau menerima, bersyukur. Bagi Anda yang tidak mau menerima, saya rasa tidak perlu menghina, tidak perlu menghujat, tidak perlu merendahkan. Kenapa? Karena iman saya dan iman saudara berbeda. Jika iman saya dan saudara berbeda, tentu Anda tidak akan pernah memahami apa yang saya pahami terhadap firman Tuhan dan apa yang saya imani. Singkatnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena Allah kami adalah itu Allah yang tidak gampang dicerna, tidak gampang
mudah dimengerti dengan begitu saja teman-teman. Karena Allah kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah kami adalah Allah yang Maha Besar. Sebagaimana di dalam Ayub. Saudara bisa membuka ya teman-teman di dalam kitab Ayub. Ayub pasal 7 sampai yang ke-20. Jadi saudara bisa membaca ya teman-teman. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudera. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Saudara bisa membaca sampai ayat yang ke-20. Kemudian saudara bisa membuka lagi dalam kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 96. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Kemudian saudara bisa membaca lagi dalam Yeremia pasal 32 ya teman-teman. Ayat yang ke-18. Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu kepada beribu-ribu orang, dan yang membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, namamu adalah Tuhan semesta alam. Tuhan, Tuhan besar semua. Jadi sini bukan Tuhan atau Allah tetangga-tetangga kita, tetapi YHWH ya teman-teman. Kemudian saudara bisa membaca lagi dalam kitab Nehemia. Nehemia, sebentar ya teman-teman. Nehemia pasal 4 ayat 14 ya teman-teman. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi Alkitab sendiri berkata bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Maha Besar. Jadi ini bukan karang-karangan atau asumsi yang tidak ada data-data ya teman-teman. Saya di sini berbicara memakai data-data semua. Jadi bukan hanya Allah kalian saja yang Allah Maha Besar, tetapi Allah kami itu sukar dipahami. Kenapa? Anda bisa mengenal Allah sebatas apa yang tertulis di dalam Alkitab, tetapi kita tidak bisa mengerti Dia ya teman-teman. Kita hanya mengenal sebatas apa yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar itu tidak gampang dipahami. Tetapi kalau ada yang mengklaim dirinya sebagai Allah, lalu sangat gampang sekali kita memahaminya ya. Artinya di situ kita perlu tanda tanya besar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, kok segampang itu kita pahami Dia? Nah, silakan berpikir dengan logis. Terima kasih. Hanya ini saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi pesan saya teman-teman, Injil itu hanya satu, Yesus itu hanya satu, tidak ada Yesus dua, tidak ada Injil dua. Untuk kita bisa membedakan mana Injil yang benar dan mana Injil yang sesat dari pengajaran mereka. Terkhususnya kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, Yesus itu nikah, Yesus itu tidak normal, Yesus itu semua bla bla, pokoknya semua hal-hal yang mengajarkan merendahkan Yesus, menuduh, menipu dan lain sebagainya, itu adalah Injil-Injil palsu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja teman-teman. Terima kasih, salam sadar, salam toleransi, dan semoga sadar.